Sebenarnya kalau kita mau podcast nih di mobil, misalnya teman-teman ingin membuat sesuatu yang berbeda, kita mau podcast di mobil sembari kita menikmati perjalanan, sembari kita podcast. Device ini sudah cukup sih, DJI Action 5 Pro dan DJI Mic 2 ini, jadi kita bisa sekalian podcast untuk berdiskusi mungkin di. Kayak Boy William. Ada ya podcast di mobil ya? Iya, Boy William di mobil. Di mobilnya ya. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Pro, melanjutkan konten review action cam Om Bro terbaru, yaitu DJI Action 5 Pro. Jadi Om Bro akan mencoba salah satu settingan kalau kita melakukan family trip atau trip menggunakan mobil untuk merekam perjalanan kita, seperti apa setupnya, dan teman-teman bisa lihat di sini. Tapi sebelum lanjut, Om Bro mau doakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Dan jangan lupa untuk subscribe channel DK6060 Pro. Ini dia settingannya teman-teman. Nah, ini adalah settingan. Jadi ada dua mounting di sini ya. Jadi ini adalah DJI Action 5 Pro yang kita pakai untuk merekam sebentar perjalanan kita. Dan di sini ada mounting juga untuk membalikkan. Misalnya begini, ini posisi untuk menghadap ke jalan, tapi kita seandainya mau balik nih teman-teman, kita tinggal buka di sini dan langsung tempel di sini untuk melihat ke arah kita. Jadi kita akan tes seperti apa kualitasnya menggunakan DJI Action 5 Pro dengan dua wireless mic dari DJI Mic 2. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman semuanya, jadi ini adalah footage video kalau kita menggunakan DJI Action 5 Pro di dashboard mobil kita. Kita tempel di kaca ya teman-teman. Dengan settingan yang Om Bro pergunakan itu di 4K 60 fps dengan lensa wide. Untuk stabilisasinya pakai Rocksteady yang biasa, bukan Rocksteady yang plus. Jadi ada dua Rocksteady Plus dan Rocksteady yang biasa. Jadi ini kita pakai lensanya yang wide. Tadi di awal video setelah Om Bro opening tuh teman-teman lihat tuh lebar banget. Itu Om Bro pakai lensa ultra wide. Nanti Om Bro akan tes juga untuk lensa ultra wide-nya seperti apa penampakannya, seperti apa panorama atau footage perjalanan yang bisa kita nikmati di saat kita melakukan perjalanan trip menggunakan mobil atau family trip nanti bersama GM Super Family. Aduh, santai mas. Mundur dulu. Nggak di bel. Mobil. Ya, nggak sih, agak ngebut juga dia tadi beloknya juga. Mas, makasih. Nah itu dia teman-teman, footage yang bisa teman-teman nikmati di saat kita menggunakan kamera DJI Action 5 Pro. Jadi kalau dulu-dulu Om Bro tuh pakai GoPro ya untuk perekaman footage perjalanan, sempat juga pakai DJI Action 2 untuk merekam footage perjalanan trip, dan saat ini Om Bro berkesempatan untuk menggunakan kamera DJI Action 5 Pro. Jadi seperti itulah pengalaman atau footage perjalanan yang bisa teman-teman nikmati dari rumahnya Om Bro untuk menuju ke jalan utama, yang mana di jalur ini teman-teman, di jalur perumahannya Om Bro ini jalannya masih agak bergelombang, ada polisi tidur seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa nilai sendiri ya seperti apa nanti kualitas Rocksteady yang mode normalnya. Nah, jauh sekali dia mundur, masuk sini aja harusnya. Oke, kita lanjut dulu. Makasih. Jadi nanti kalau kita melakukan family trip, mungkin kita akan ya markirnya ngawur. Udah tahu ada ini ya. Yang belok dari sana pasti kaget dah. Oh, ini di Purialit nih ada apa namanya, kayak ada acara ngelawar. Jadi parkir apa mungkin warga di sana yang nggak dapat parkir kan. Jadi kita tuh manuver agak ya, namanya jalan umum, kesadaran teman-teman semuanya, kesadaran warga untuk parkir itu kadang-kadang kan begini, waduh nggak punya garasi nih, harusnya sewa dong garasi gitu. Jadi biar nanti tidak mengganggu pengguna jalan yang lain.
Oke, jadi itu dia Rocksteady normal yang kita pergunakan. Jadi ini ada beberapa polisi tidur, ada beberapa jalan yang agak bergelombang ya. Nah, ini seperti kita melewati polisi tidur. Nanti teman-teman silahkan nilai sendiri seperti apa kualitasnya. Dan untuk modenya, Om Bro pergunakan mode perekamannya itu di normal 10 bit. Jadi ada beberapa mode ya, ada HLG 10 bit, ada normal 10 bit, dan Om Bro pakai normal 10 bit karena Om Bro masih belum hafal sekali, belum paham sekali terkait dengan settingannya DJI ini. Kalau untuk GoPro sendiri itu Om Bro sudah paham, tapi kalau untuk DJI Om Bro belum paham. Jadi nanti kalau kita buat konten perjalanan family trip, kita akan gunakan dua kamera action cam teman-teman, yang mana kamera DJI Action 5 ini kita pergunakan untuk merekam perjalanan, dan kamera GoPro itu kita akan pergunakan untuk merekam ke arah kita. Jadi nanti teman-teman bisa menikmati full video perjalanannya itu. Kalau kita melakukan family trip tuh, perekaman jalannya itu menggunakan kamera DJI Action 5. Karena apa? Karena dia mengklaim kualitas baterainya ini atau perekamannya ini bisa sampai kalau Om Bro nggak salah sampai 3 jam ya, kalau nggak salah, atau 4 jam gitu. Jadi kalau baterai full itu di kualitas 4K 60 fps itu bisa sampai 3 jam. Jadi kita akan coba menggunakan DJI Action 5 Pro D, dan kita akan tes apakah dia overheat kalau kita jemur seperti yang teman-teman lihat tadi di awal video itu di dashboard mobil, yang mana biasanya kalau kita melakukan perjalanan di siang hari seperti ini, dashboard mobil ini cukup panas ya. Jadi kita akan tes. Kalau GoPro dia udah otomatis overheatnya sayangnya dulu ya. Waktu biasa kita pakai itu ngerekam cuma kadang-kadang 5 menit gitu sudah titit sudah overheat ya. Nah, kita akan tes nih DJI Action 5 Pro ini apakah dia kuat dan tidak overheat kalau kita pakai perekaman yang cukup lama. Hitam ya. Nah, itu dia sekilas videonya teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanannya dulu, melihat suasana Kota Denpasar di siang hari menyambut Hari Raya Kuningan. Itu apa? Nah, ini Om Bro bersama Supermam lagi mau jalan-jalan siang dulu, beliin jajan untuk persiapan Hari Raya Kuningan sayangnya. Iya. Sekalian mau ada ngirim pesanan tanaman. Kebetulan ada salah satu customer Supermam ada pesan tanaman obat. Jadi bagi teman-teman nantinya yang nonton konten ini yang perlu dengan tanaman, pembuatan landscape, terus untuk penyewaan tanaman untuk acara wedding, teman-teman bisa hubungi Supermam di akun Instagramnya @baligreen teman-teman. Jadi biar Om Bro bisa lebih sering touring bersama Supermam, nanti biar Supermam yang support biaya-biaya untuk ngemil-ngemilnya di jalan dari hasil kita berjualan tanaman hias seperti itu. Nah, ini dia kalau posisi DJI-nya dibalik seperti inilah POV-nya yang bisa teman-teman lihat. Jadi kenapa Om Bro tuh memilih DJI Action 5 Pro ini, karena selain praktis dalam penggunaannya, karena dia model mounting magneting yang dijual dengan harga paket 7.800.000 itu sudah adventure combo, yang mana adventure combo itu sudah dapat 3 baterai teman-teman, sudah dapat 2 mounting magneting. Jadi sudah cukup untuk keperluan konten bagi teman-teman yang ingin lakukan atau membuat konten perjalanan atau trip seperti itu. Jadi dia memang simple, jadi tidak perlu buka mounting-mountingnya lagi. Jadi tinggal pencet pindah seperti itu, karena ada magneting mounting seperti itu, magnetic mounting, sorry teman-teman, seperti itu ya. Nah, kita akan rekam perjalanannya seperti apa kualitas video siang, yang mana biasanya kalau kita rekam di dashboard mobil itu terlihat bayangan-bayangan shadow di kaca. Apakah dia nanti lensanya ini bisa auto exposure-nya bagus atau seperti apa, kita lihat nanti kualitasnya. Seperti ini teman-teman. Kurang. Nah, tuh sesimpel itu ya, tinggal pencet, copot, pasang lagi menghadap ke arah jalan. Jadi ini kita masih pergunakan perekamannya itu di 4K 60 fps dengan Rocksteady normal, lensa wide. Ntar kita habis ngirim tanaman, habis ngambil tanaman, kita cuci mobil dulu sayangnya. Habis itu baru kita beli roti ya untuk anak-anak. Kami ya cuci mobilnya. Pastikan mau kuningan. Ntar coba dilihat. Tapi bisa jadi enggak. Kalau enggak gitu dia auto jam mungkin. Ya sih. Ya mungkin mau. Kami ya cuci. Oh bukan, si Tempong Indra nih kayaknya. Oh. Rame yang nyuci mobil sayang tuh. Ini dah Antri. antre. Kami yang cuci mobil di sini, nanti kita cuci mobil daerah. Mau kuningan. Mau pulang kampung mobil harus Bersih. bersih teman-teman. Jadi
besok itu Hari Raya Kuningan kalau di Bali. Bagi teman-teman yang berada di Bali, umat Hindu di Bali, jadi Om Bro mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Kuningan. Dan untuk besok yang melakukan perjalanan pulang kampung, agar selalu berhati-hati di jalan. Jadi kalau teman-teman yang dari luar Bali bertanya ke Om Bro, apa sih Hari Raya Kuningan tuh Om Bro? Hari Raya Kuningan itu adalah hari raya yang dirayakan oleh umat Hindu Bali 10 hari setelah Hari Raya Galungan. Jadi ini adalah rentetan yang mana 2 minggu di Bali ini adalah hari liburnya anak-anak sayangnya. Jadi kalau setiap Hari Raya Galungan dan Kuningan itu biasanya sekolah-sekolah negeri, SD-SD negeri, SMP negeri, SMA negeri itu libur di Bali teman-teman. 2 minggu. Kenapa dibilang Bali? Bali itu adalah singkatan dari banyak libur, sehingga pada saat Hari Raya itu liburnya lama, 2 minggu. Walaupun tidak libur nasional tapi libur lokal seperti itu. Ini adalah kawasan pemerintahan Provinsi Bali teman-teman, yang berada di Kota Denpasar, tepatnya di kawasan Niti Mandala Renon. Jadi kalau untuk teman-teman yang berasal dari Bali sudah tidak asing lagi dengan jalur ini. Tapi untuk teman-teman yang berada di luar Bali, jadi ini adalah kawasan pusat pemerintahan Provinsi Bali, yang mana di sini banyak ada kantor-kantor pemerintahan, dinas-dinas provinsi teman-teman. Yang ini merupakan kawasan Niti Mandala Renon. Di sini juga ada salah satu ikon spot foto estetik asik, yaitu Monumen Perjuangan Rakyat Bali, yaitu namanya Bajra Sandi. Seperti apa Bajra Sandi? Mungkin nanti kalau ke arah pulang, ke arah kita mengirim tanaman dan beli roti lewat, nanti kita akan rekamkan lokasinya dan seperti apa Monumen Bajra Sandi itu. Oke, kita mau ngambil tanaman dulu. Sini sayangnya. Nanti kita akan lanjut lagi ininya teman-teman, perekaman videonya untuk melihat situasi update di situasi siang hari di Kota Denpasar, dan sekalian mengetes kualitas kamera DJI Action 5 Pro yang digunakan untuk konten dashcam family trip atau konten trip menggunakan mobil. Oke, kita akan lanjut dulu. Dan ini adalah mode video 4K 60 fps teman-teman, dengan mode lensanya yang standar. Jadi tidak wide, tidak ultra wide, tapi lensa standar. Jadi seperti inilah kualitas videonya kalau kita menggunakan lensa DWAP atau standar ala DJI, seperti itu. Jadi nanti untuk lensa wide sudah, standar sudah, kita akan coba nanti untuk lensa ultra wide. Gimana ngambil? Di belakang mobil. Oke. Kita mau ambil tanaman dulu ya teman-teman. Di sini salah satu partnernya Bali Green untuk kita kirim tanamannya ke customer. Sini ya sayang ya. Oke, sip. Oke, jadi sambil nunggu Supermam ngambil tanaman teman-teman. Jadi kembali lagi kenapa Om Bro itu kemarin setelah pertimbangan yang cukup lama ya, kenapa harus mengambil DJI Action 5 Pro, karena dia selain sudah memiliki mode 10 bit, ada mode HLG 10 bit dan normal 10 bit. Terus untuk kualitas gambarnya juga sudah ada peningkatan. Sudah hampir mirip seperti GoPro 11 ketajaman gambarnya sih kalau menurut Om Bro ya, DJI ini. Nanti teman-teman silahkan nilai sendiri di DJI Action 5 Pro ini. Dan faktor yang lebih memutuskan Om Bro untuk mengambil DJI Action 5 Pro ini adalah kepraktisan dalam penggunaan action cam. Jadi Om Bro pakai DJI Mic 2 kemarin itu di kontennya Om Bro waktu ke Lombok tuh teman-teman. Itu ada beberapa cuplikan nanti perjalanan yang Om Bro selipkan di konten ini. Salah satunya di konten motovlog waktu ke Lombok itu. Jadi dia sangat simpel, kamera dengan koneksi ke DJI Mic yang Om Bro sematkan di bawah helm itu kan. Biasanya ada ikatan tali helmnya itu. Nah, DJI Mic-nya itu Om Bro selipkan di bawah atau di tali helm itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman silahkan nilai sendiri di kontennya Om Bro yang ini. Jadi ada konten kemarin cerita motoran ke MotoGP Mandalika.
Itu menggunakan DJI Action 5 Pro dan menggunakan DJI Mic 2, dan ada salah satu cuplikan perjalanan dari arah Bandara Internasional Lombok menuju ke sirkuit Mandalika dengan kecepatan tinggi kurang lebih sekitar 100 km per jam. Itu masih bisa cukup terdengar jelas, hampir sama seperti di konten-kontennya Om Bro, menggunakan GoPro Hero 11 Black dengan media mode dengan mic Rode Lavalier Go. Jadi menuju ke sirkuit Mandalika. Nah ini teman-teman ada landmark di sini, bypass Bill Mandalika. Bukan bisa lihat ya, tuh jalurnya, widih, ya estetik asik teman-teman semuanya. Semoga suaranya Om Bro bisa terdengar dengan jelas. Bila dia jalur bypass Bandara Internasional Lombok. Panorama tebing estetik asik seperti kita melewati jalur lintas selatan teman-teman. Vibes-nya seperti kita melewati jalur lintas selatan Jogja. Suasana yang bisa kita rasakan tuh, jalurnya bergelombang. Saat kita melewati bypass Bill Mandalika. Kalau di GoPro itu agak ribet ya, jadi kalau kita mau ganti baterai itu harus buka media mode, harus buka mounting lagi. Nah itu kenapa alasannya Om Bro memilih kamera DJI Action 5 Pro ini untuk primary action camnya Om Bro di konten-konten berikutnya. Jadi nanti teman-teman silahkan nilai. Misalnya teman-teman pernah menonton kontennya Om Bro yang sebelum-sebelumnya menggunakan GoPro, terus sekarang teman-teman melihat konten-kontennya Om Bro menggunakan DJI Action 5 Pro, ternyata gambarnya lebih bagus GoPro Om Bro. Kenapa nggak beli GoPro 13 saja? Silahkan nanti coret-coret di kolom komentar. Om Bro nanti akan pinjam juga kamera GoPro 13 untuk perbandingan untuk kualitas video yang dihasilkan di perekaman 4K 60 fps seperti itu. Oke, ini kayak Superman sudah mulai beres orderannya. Kita mau lanjut mengirim tanaman dulu, nanti sembari di perjalanan Om Bro akan cuap-cuap lagi sembari kita menikmati suasana kota Denpasar di hari Jumat H-1 sebelum Hari Raya Kuningan. Biasanya besok di Hari Raya Kuningan itu kota Denpasar sepi teman-teman, karena banyak warga Denpasar yang pulang kampung ke kampung halaman untuk melakukan kegiatan persembahyangan dan silaturahmi bersama keluarga besar seperti itu. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini kita sekarang sudah rubah lagi mode lensanya. Yang tadi kita pakai lensa standar, bukan lensa wide, tapi sekarang kita pakai lensa ultra wide yang lebih lebar lagi. Jadi kalau pakai lensa ultra wide di mobil ya, jadi kelihatannya itu seperti ini. Jadi kayak dashboardnya itu agak melengkung itu teman-teman. Jadi kalau Om Bro sih pribadi agak kurang suka. Memang kelihatannya lebar, kita bisa melihat lebih luas jangkauan yang kita lewati, jalur-jalur yang kita lewati. Tapi kalau Om Bro sih tadi lebih senang aja ngelihat pakai lensa wide atau pakai lensa standar, itu lebih real apa yang kita lihat di saat kita berkendara mobil ini, seperti itu. Jadi kalau kita pakai lensa ultra wide ya seperti inilah hasilnya. Nanti silahkan, itu kembali lagi ke selera teman-teman semuanya yang ingin merekam suasana perjalanan atau jalur-jalur yang teman-teman lewati di saat melakukan trip bersama keluarga atau bersama pasangan. Jadi seperti inilah dia mode lensa ultra wide DJI Action 5 Pro dengan mode perekaman HLG 10 bit teman-teman. Jadi ada mode perekaman normal 10 bit, ada mode perekaman HLG 10 bit seperti itu. Kalau di GoPro itu ada namanya mode 10 bit atau 10 bit color, yang mana kalau kita aktifkan 10 bit colornya GoPro itu kualitas gambarnya itu bisa lebih tajam, seperti yang pernah teman-teman tonton di konten-kontennya Om Bro sebelumnya. Jadi rata-rata untuk settingan GoPro-nya Om Bro pergunakan itu adalah 4K 60 fps dengan sharpness-nya high, perekamannya itu semuanya auto, tapi sharpness-nya high, dan 10 bit modenya itu Om Bro aktifkan, atau 10 bit modenya itu Om Bro aktifkan. Nah, ini adalah jalur lintas di suasana siang hari di hari Jumat, yang mana biasanya kalau nggak hari raya itu di sini ini agak ramai teman-teman. Tapi sekarang ini suasana hari raya, mungkin sudah ada warga kota yang pulang kampung, jadi jalurnya agak sepi. Kalau misalnya hari kerja itu jalurnya ramai di sini. Ya agak sepi sayangnya. Ada minggu, apalagi mau hari raya kan, orang sudah persiapan di rumah.
biasanya. Ya sudah pulang kampung lah kan. Ada yang pulang kampung. Ada yang Atau yang emang ini kan sibuk di rumah. sibuk di rumah ya, persiapan untuk persiapan upacara di rumah. Nah, ini di depan nanti Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau Monumen Bajra Sandi, teman-teman, yang tadi Om Bro sudah sampaikan tadi di pertengahan video. Kalau di daerah kawasan itu Mandala Renon ini adalah kawasan pusat pemerintahan Provinsi Bali yang terletak di Kota Denpasar. Jadi kalau teman-teman ya Om Bro yang dari Bali udah nggak asing lagi, tapi yang dari luar Bali atau mungkin yang belum pernah ke Bali, nah inilah dia kawasan Niti Mandala Renon. Dan di sebelah kanan ini adalah Monumen Perjuangan Rakyat Bali dan Lapangan Renon. Biasanya kalau ada konser-konser musik tuh di sini, di daerah kawasan Lapangan Renon ini. Oke ya, kita akan lanjut lagi melihat situasi update di suasana siang di Kota Denpasar di hari penampahan Kuningan hari Jumat. Ini lampu merahnya mati ya dari waktu ini ya. Belum diperbaiki. Dekat SMA 2 juga. Yang di SMA 2 udah kayaknya. Udah benar. Udah Belum benar. lewat lagi. Waktu ini lama juga. Beli rotinya roti gulung yang di Sesetan ya? Paling deket di sana sih. Oke, sip. Bukan macet. Nah, bagusnya kawasan di sini ini teman-teman, di Jalan Raya Puputan Renon, kawasan Niti Mandala Renon ini jalannya adem. Jadi banyak ada pepohonan. Cuma kalau musim hujan lewat sini ngeri. Anginnya kencang. Ya. Ya, kalau teman-teman bisa dengar suaranya Supermam dengan jelas, suaranya Om Bro dengan jelas, kita menggunakan kamera Action 5 Pro ini dengan koneksi ke DJI Mic 2. Jadi kemarin Om Bro juga beli DJI Mic 2, yang mana nanti kalau kita melakukan touring atau motovlog itu nanti Om Bro bersama Supermam itu bisa ngobrol berbarengan. Jadi kalau di konten-konten sebelumnya kadang-kadang Om Bro tuh kayak ngomong hanya menjawab pertanyaan Supermam, tapi teman-teman nggak bisa mendengar pertanyaan Supermam di saat kita lagi melakukan perjalanan. Nah, untuk nanti ke depannya itu kita bisa saling ngegibah, asik. Bisa saling ngobrol, nanti teman-teman juga bisa mendengar suara Supermam, bisa mendengar suaranya Om Bro di satu mode perekaman Action Cam DJI 5 Pro ini. Seperti itu. Jadi inilah kenapa Om Bro memutuskan untuk mengambil DJI Action 5 Pro ini, selain kepraktisannya dan dia bisa menggunakan mic wireless. Kalau GoPro bisa dikoneksikan ke mic wireless. Kalau ini nanti DJI Action 5 Pro ini apakah bisa dikoneksikan ke intercom, nanti Om Bro akan coba sesampainya di rumah. Kalau seandainya kita nak mempergunakan DJI Mic 2 ini, apakah dia bisa connect ke intercom di saat Om Bro solo touring, misalnya Om Bro explore Bali tanpa Supermam, apakah dia bisa connect ke intercom? Kalau bisa, nanti kita akan tes seperti apa kualitas suaranya kalau kita koneksikan dengan intercom Parani M10, kalau bisa ya. Dan ini teman-teman, ini sama sekali belum ada tanda-tanda overheat ya. Biasanya kalau GoPro kalau panas gini itu biasanya di siang hari di jam 1 atau jam 2 itu dia perekaman 3 menit saja sudah overheat kalau GoPro Hero 11 tanpa media mode. Ini sekarang udah 5 menitan lebih, Om Bro rekam non-stop. Ini masih aman-aman saja dia si DJI Action 5 Pro ini. Mudah-mudahan mungkin bukan karena baru ya, mudah-mudahan nanti seterusnya dia bisa kuat untuk melakukan mode perekaman dengan durasi yang cukup panjang di siang hari yang panas. Nah, ini kita pakai lensa mode standar. Kayaknya ada yang berubah ya di Sudirman. Pohon ya, mungkin dirompes ya. Banyak di ini, kompes. Kayaknya panas ya. Oh, ini diganti nggak pohon-pohon? Oh, pohon-pohon ini diganti. Pohon yang tinggi itu loh yang palem. jatuh itu. Ya, diganti ya pohon palemnya. Potong. Hilang pohon palemnya teman-teman, kok kayak ada yang berubah gitu di Jalan Sudirman. Ternyata pohon-pohon palem yang ada di sebelah kiri depan kampus Udayana ini dipotong, diganti sama tabe buya mungkin ya, kayak di Jalan Teguh Umar. Makanya kok ada yang aneh gitu biasanya kan ada. udah tua, takutnya tuh Nah, kan biasanya di sebelah kanan tuh teman-teman ada pohon palem udah itu mau kayak di. musim hujan. Ya, dirompes makanya ini bahaya juga. Udah tua Kan juga yang kejadian waktu pickup. sopir pickup meninggal dia tertimpa pohon palem. Palem sih kayaknya, palem apa gitu jenisnya. Jenis palem. Tapi kayak ada buahnya tuh, kayak kolang-kaling tuh.
Bibit palem dia kan buahnya bisa ditanam nanti jadi bibit. Palem. Kan palem raja. Tapi lebih enak lagi di BCA, ada struknya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman dengan mode lensa standar, mode perekaman 4K 60 fps rocksteady normal, HLG 10 bit. Seperti itu settingannya. Yang lainnya auto kayak white balance-nya auto, auto exposure-nya auto, semuanya auto. Cuman untuk settingan HLG dan 10 bitnya Omro aktifkan. Nah, ini kita berada di Pasar Sanglah, Jalan Watu Renggong, teman-teman. Kita akan menuju ke Sesetan untuk beli roti gulung. Berapa satu roti gulung, Bos? Sebijinya Berapa itu kan 8.000. 8.000 jatuhnya. Tapi bisa beli kan Bisa, sini. dicampur. Campur. Kalau secara visual teman-teman di layarnya DJI Action 5 Pro itu Omro lebih senang melihatnya mode lensa standar dibandingkan dengan yang tadi yang ultra wide ya, karena terlalu cembung kelihatannya. Mungkin kalau untuk konten motovlog itu masih bisa kelihatan bagus. Itu dashboardnya si GoPro bisa terlihat, panorama perjalanan, selama perjalanan itu kita bisa menikmati lebih lebar. Tapi kalau untuk di dashcam atau di dashboard mobil ini, sepertinya Omro nanti ke depannya akan pergunakan mode lensanya itu yang standar, seperti yang teman-teman bisa nikmati saat ini. Nanti kalau ada saran dan masukan bisa coret-coret di kolom komentar teman-teman. Seperti apa baiknya, apakah Omro tetap menggunakan lensa yang wide atau yang ultra wide seperti itu, atau bagaimana nanti teman-teman silahkan coret-coret di kolom komentar. Untuk settingannya juga, apakah Omro harus pakai HLG 10 bit atau cukup pakai yang mode normal 10 bit seperti itu. Jadi nanti ini merupakan masukan dari teman-teman yang Omro akan pergunakan settingannya untuk beberapa konten ke depan. Di saat Omro melakukan konten perjalanan bersama anak-anak atau konten family trip bersama Supermam dan anak-anak dan bersama si Ical, Toyota Calya-nya Omro. Jadi seperti inilah suasana siang di Jalan Raya Sesetan, yang mana biasanya di Jalan Raya Sesetan ini cukup ramai dan padat. Tapi di kesempatan siang hari ini bisa terlihat cukup lenggang karena banyak warganet atau warga Kota Denpasar yang sedang persiapan untuk Hari Raya Kuningan, Lasa Udayana, Harta Sedana. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu konten review kamera DJI Action 5 Pro yang Omro pergunakan sebagai dashcam untuk trip menggunakan mobil, yang mana nanti ke depannya pada saat Omro melaksanakan family trip bersama anak-anak dan Supermam, kita akan gunakan settingan kamera DJI Action 5 Pro ini untuk menikmati dan merekam konten perjalanannya Omro. Jadi sekian dulu, nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin teman-teman ingin Omro coba dong dibuatkan konten mode malamnya. Nanti Omro akan buatkan konten mode malamnya itu seperti apa dengan mode super night. Kalau nggak salah ya ini sayang mic-nya dipasang dulu. Kita akan udah bayar parkir? Udah. Oke, ini mic-nya, kita lanjut dulu perjalanannya. Sip. Oke ya, jadi sekian dulu konten kita teman-teman, perjalanan kita. Dan inilah dia kualitas hasilnya sayangnya. Sebenarnya kalau kita mau podcast nih di mobil, misalnya teman-teman ingin membuat sesuatu yang berbeda, kita mau podcast di mobil sembari kita menikmati perjalanan, sembari kita podcast. Device ini sudah cukup sih, DJI Action 5 Pro dan DJI Mic 2 ini, jadi kita bisa sekalian podcast untuk berdiskusi mungkin di. Kayak Boy William. Ada ya podcast di mobil ya? Iya, Boy William Di mobilnya ya. Itu jadi teman-teman bisa menggunakan action cam ini untuk podcast di perjalanan di mobil seperti itu. Oke, jadi sekian dulu. Omro pamit undur diri dulu.
Supermam juga pamit undur diri dulu. Sampai ketemu nanti di konten berikutnya. Mudah-mudahan setelah Hari Raya Kuningan ini kita bisa jalan-jalan lagi untuk eksplor suasana pedesaan di Bali. Dan mungkin nanti di pertengahan bulan kalau jadi tidak ada halangan, kita akan eksplor ke Lombok lagi, ke Sembalun lagi, untuk membayar hutang kemarin yang mana perekamannya itu mic-nya sempat error ya. Dan kita akan lakukan perjalanan ke sana lagi bersama Papa Mama Touring. Oke, sekian dulu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin masih menikmati suasana Kota Denpasar atau melihat suasana update di jalur lintas Kota Denpasar di siang hari ini, Om Bro nggak langsung closing videonya, tapi Om Bro pamit undur diri dulu. Tapi Om Bro nggak langsung close videonya. Jadi di video beberapa slide berikutnya adalah konten perjalanan yang akan merekam jalur lintas dari Jalan Raya Sesetan, Jalan Sidakarya, Jalan Tukat apa ya kalau nggak salah Tukat Pancoran gitu, Panjar. Nanti kembali lagi ke Jalan Watu Renggong dan kembali lagi ke rumahnya Om Bro. Jadi kalau teman-teman yang ingin masih mau menikmati, silahkan ditonton kontennya sampai habis. Terima kasih untuk supportnya, dan Om Bro mau doakan dulu teman-teman semuanya semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.